Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai asfiksia. Apa sih asfiksia itu? Asfiksia adalah gangguan proses pertukaran udara. Udara dalam hal ini adalah O2 dan CO2. Nah, orang yang mengalami asfiksia tentunya akan mengalami kesulitan bernafas. Secara garis besar, asfiksia dibedakan menjadi dua, yaitu asfiksia sederhana dan asfiksia kompleks. Kapan dikatakan asfiksia sederhana, kapan dikatakan asfiksia kompleks? Asfiksia sederhana terjadi apabila memang benar-benar terjadi adanya hambatan O2 yang masuk, atau dalam kata lain O2 itu tidak tersedia, sehingga tubuh ini saat kita bernafas kita kekurangan O2. Sedangkan untuk yang asfiksia kompleks, sebenarnya O2 itu ada, tapi saat O2 itu masuk, saat oksigen itu masuk, itu berbarengan dengan zat-zat kimia lain yang mengganggu proses transfer oksigen di dalam tubuh. Oke, tapi kali ini kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang asfiksia kompleks, tapi kita akan hanya membahas tentang asfiksia sederhana. Nah, kondisi asfiksia ini nantinya akan mengakibatkan dua hal ini. Yang pertama adalah hipoksia, yang kedua hiperkapnia. Hipoksia adalah kondisi di mana oksigen dalam tubuh turun atau rendah. Dan hiperkapnia ini kan hiper, jadi naik. Jadi ini kondisinya CO2 dalam tubuh tinggi. Ya teman-teman, sekarang kita lanjutkan ya. Setelah tadi kita bahas pengertian dan macam-macam asfiksia, kali ini kita lanjutkan yaitu etiologi atau sebab-sebab terjadinya asfiksia. Sebab-sebab terjadinya asfiksia ada tiga, yakni secara alamiah, ataupun adanya trauma mekanik, dan adanya racun yang masuk dalam tubuh, atau dalam kata lain keracunan. Secara alamiah, seseorang bisa mengalami asfiksia apabila memiliki riwayat-riwayat penyakit tertentu, khususnya penyakit-penyakit yang bersifat kronis ya. Misalnya bronkitis atau pneumokoniosis, atau bisa juga karena alergi. Nah, alergi ini mengakibatkan reaksi yang ada di dalam tubuh. Misalnya kalau pneumokoniosis, ini alergi misalnya debu silika. Alergi debu silika. Alergi yang disebabkan oleh debu silika terjadi inflamasi atau peradangan di dalam organ paru-paru kita, khususnya di dalam alveolus. Dan yang kedua, terjadi akibat adanya trauma mekanik. Ya, trauma ini kan cedera. Mekanik itu kan sesuatu yang berhubungan dengan pergerakan-pergerakan. Jadi trauma mekanik ini cedera yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat mekanik. Misalnya saat kita tercekik, saat leher kita tercekik, itu kan suplai udara yang masuk dalam sistem pernafasan kita bisa terhenti karena terbuntunya saluran yang ada di leher kita ini tercekik. Bisa juga saat kita makan terburu-buru atau makan sambil bicara, kita bisa tersedak, dan makanan-makanan yang belum tercerna dengan baik di mulut bisa menutup ke saluran pernafasan kita. Kalau selain itu bisa juga dibekap. Banyak kasus-kasus pembunuhan terjadi di mana korban dibekap bagian hidung dan mulutnya sehingga
udara tidak bisa masuk ke dalam saluran pernafasan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah karena keracunan. Keracunan ini bisa terjadi melalui gas-gas tertentu yang bersifat toksik. Karena ini adalah sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu identik dengan inhalasi. Jadi keracunan ini sebagian besar diakibatkan oleh gas-gas tertentu, misalnya gas CO2, amonia, atau klorin, dan lain sebagainya. Sekarang secara fisiologis, tadi kita sudah membahas secara etiologis, sekarang kita secara fisiologis. Secara fisiologis, asfiksia terbagi menjadi 4, yaitu anoksia anoksik, anoksia anemia, anoksia hambatan, dan anoksia jaringan. Apa sih anoksia anoksik itu? Anoksia anoksik adalah keadaan saat O2 tidak sampai ke paru. Nah, O2 tidak sampai ke paru ini terjadi banyak kemungkinan. Itu kemungkinannya mungkin karena trauma-trauma mekanik yang menghambat saluran nafas kita. Kalau ibarat ada logistik dan ada truk, ini yang bermasalah adalah jalannya. Gimana logistik ini bisa sampai ke sini kalau jalannya ini terputus misalnya. Jadi dengan kata lain, logistik ini tidak akan bisa sampai ke sini meskipun logistiknya ada, meskipun oksigennya ada, dan meskipun kondisi dalam tubuh normal. Tapi kalau jalannya terputus di sini, maka logistik ini tidak akan sampai ke sini. Yang anoksia anoksik. Terus yang kedua, anoksia anemia. Anoksia anemia sudah jelas, ini diakibatkan adanya anemia. Anemia di sini adalah anemia yang terjadi tiba-tiba. Jadi turunnya HB yang terjadi dengan tiba-tiba, jadi turun secara drastis. Misalnya terjadi kecelakaan, terus ada pembuluh darah yang terputus, akhirnya ada aliran darah yang keluar tubuh secara deras dan tidak terbendung, itu akan menurunkan HB secara drastis. Nah, perlu kita ingat kembali kalau fungsi dari HB adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi apabila HB-nya turun, dapat disimpulkan oksigen yang masuk ke dalam tubuh, yang diedarkan ke dalam tubuh juga akan turun. Kalau analoginya seperti ini, di sini oksigennya ada yang masuk banyak. Ini logistik kita anggap sebagai oksigen, dan truk ini kita anggap sebagai HB. Jalannya baik-baik saja, tapi logistik misalnya ada 3 oksigen yang masuk, tetapi HB yang mengangkut hanya 1. Jadi logistik yang sampai ke sini ya cuma 1, karena kita kekurangan HB secara drastis. Itu yang anoksia anemia. Selanjutnya adalah anoksia hambatan. Anoksia hambatan terjadi apabila sirkulasi darah kita tidak lancar. Hal ini bisa terjadi misalnya adanya gagal jantung atau shock. Apabila terjadi gagal jantung, maka sirkulasi darah di dalam tubuh akan berhenti. Dan apabila itu berhenti, maka pergerakan darah juga tidak akan mengalir ke seluruh tubuh. Artinya, meskipun oksigen itu ada, HB normal, tetapi HB ini tidak berjalan. Jadi kendaraannya tidak berjalan, tetap aja di sini. Akhirnya oksigen ini tidak bisa teralirkan ke seluruh tubuh. Yang anoksia hambatan. Selanjutnya, yang terakhir adalah anoksia jaringan. Anoksia jaringan ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu ekstraseluler, intraseluler, metabolik, dan substrat. Ekstraseluler terjadi apabila oksigen tidak bisa masuk ke dalam sel. Dan yang intraseluler terjadi akibat penurunan
permeabilitas sel sehingga terjadi gangguan masuknya oksigen ke dalam sel. Dan untuk yang metabolik, di sini adalah adanya hasil metabolisme dalam tubuh yang mengganggu proses transfer oksigen tersebut. Misalnya adanya BUN, blood urea nitrogen atau ureum. Itu adalah metabolik. Dan yang terakhir substrat. Di sini karena fungsi dari oksigen itu nantinya akan berikatan dengan makanan untuk menghasilkan energi, tapi dalam keadaan ini makanan yang tersedia itu hanya dalam kondisi makanan yang tersedia hanya dalam jumlah kecil, sehingga meskipun oksigen yang masuk itu banyak, tetapi yang berikatan dengan makanan hanya sedikit. Ini terjadi dalam kondisi-kondisi manusia dalam keadaan hipoglikemi atau kekurangan glukosa. Ya teman-teman, setelah kita tadi membahas tentang pengertian, etiologi, dan fisiologi, sekarang kita akan membahas tentang stadium. Stadium daripada asfiksia itu ada 3, yaitu dyspnea, kejang, dan apnea. Dyspnea ini bisa dikatakan stadium awal. Dyspnea terjadi saat O2 yang ada dalam tubuh turun dan CO2 naik. Karena kenaikan CO2 mengakibatkan nafas manusia itu cepat dan dalam. Hal ini adalah respon tubuh untuk segera mencari pemulihan O2 atau oksigen, untuk nantinya akan menaikkan oksigen tersebut. Cepat dan dalam. Dalam kondisi ini tekanan darah akan naik dan nadi akan naik pula. Dalam kondisi ini seseorang akan terlihat lemas, wajahnya pucat dan cemas, karena kondisi ini kondisi yang tidak mengenakan bagi seseorang. Apabila saat kondisi ini tidak tertangani, maka seseorang tersebut akan lanjut ke kondisi selanjutnya, adalah fase kejang. Stadium kejang ini adalah fase lanjutan atau stadium lanjutan. Stadium lanjut apabila dyspnea tidak tertangani, maka lanjut ke sini, ini oksigen akan semakin turun, CO2 akan naik. Di sini seseorang akan mengalami gerakan otot yang kuat di seluruh tubuh. Itu yang dinamakan kejang. Gerakan otot yang kuat di seluruh tubuh. Selanjutnya dilanjutkan ketidaksadaran seseorang. Jadi seseorang itu tidak sadar dan tekanan darah juga naik, nadi juga semakin naik. Ini adalah fase kedua. Apabila fase ini tidak tertangani lagi, misalnya dengan bantuan nafas buatan atau oksigen, akan lanjut ke fase selanjutnya, yaitu fase apnea atau stadium apnea. Ini bisa dikatakan stadium akhir. Nah, pada stadium ini oksigen yang dimiliki oleh seseorang sangat rendah, dan CO2 tetap tinggi. Dalam kondisi ini, nafas seseorang akan pendek-pendek dan dangkal. Apabila tidak tertangani dengan baik, dalam waktu beberapa menit, dalam fase ini orang akan mengalami kematian. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan pada penjelasan selanjutnya, yaitu tentang pencegahan dan pertolongan pertama pada kondisi seseorang mengalami asfiksia. Pencegahannya cukup sederhana. Yang pertama, tidak makan atau minum sambil bicara dan terburu-buru. Mengapa demikian?
Karena kondisi makanan dan minuman berbicara terburu-buru akan membuat kita tersedak. Saat tersedak itu akan memungkinkan terjadinya asfiksia. Yang kedua, tidak memasuki ruang dengan oksigen rendah. Jadi saat kita bekerja di suatu tempat, kita harus mengetahui kadar oksigen yang ada di tempat itu. Jangan sampai kita sudah terlanjur masuk, tetapi kadar oksigen di tempat itu rendah. Akibatnya nanti akan membahayakan bagi diri kita sendiri. Saat kita sudah terlanjur masuk, kita kehabisan napas, kehabisan oksigen, kita akan menjadi lemas, kita tidak akan sempat mencari pertolongan. Dan yang ketiga, yaitu menggunakan alat pelindung diri saat bekerja di lokasi rawan. Di lokasi-lokasi rawan ini khususnya lokasi-lokasi yang memiliki oksigen rendah. Ataupun menggunakan APD, misalnya menggunakan masker yang bisa menghambat adanya zat-zat kimia yang bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi zat-zat kimia itu dihambat menggunakan masker agar tidak masuk terpapar secara langsung atau mengurangi paparan ke dalam tubuh di lokasi-lokasi rawan. Lokasi rawan ini bisa jadi oksigen rendah atau memiliki zat kimia beracun. Ini untuk pencegahan, bisa ditambahkan lainnya dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah pertolongan pertama. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah pindahkan korban ke lokasi terbuka. Lokasi terbuka maksudnya lokasi yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Jadi oksigen di situ kita harapkan juga baik. Jauh dari sumber itu bisa jadi sumber yang lokasi-lokasi rawan yang memiliki oksigen rendah ataupun yang memiliki zat kimia beracun, agar paparannya bisa segera dikurangi dan bisa bernafas secara normal lagi. Untuk mempermudah proses pernafasannya, bisa dilakukan dengan melonggarkan pakaian. Dalam hal ini bisa sabuk, dan kalau pakaian yang menggunakan kancing, ini kancingnya dilepas dulu. Dan yang ketiga, tentu saja berikan bantuan oksigen. Kita beri bantuan oksigen karena seperti yang saya jelaskan tadi, apabila CO2 di dalam tubuh itu naik, maka nafas akan semakin cepat. Jadi itu bisa membantu apabila diberikan oksigen. Oksigen itu kita berikan supaya menormalkan kondisi di dalam tubuh. Karena apabila terjadi kenaikan CO2 di dalam tubuh, itu akan mengakibatkan ketidakseimbangan pH dalam darah, sehingga nanti akan membahayakan bagi tubuh. Yang ketiga dan yang keempat, kita himbau agar tetap tenang, jangan panik. Apabila panik, tentu saja orang akan mengeluarkan banyak gerakan, mengakibatkan banyak gerakan. Banyak gerakan itu akan menggunakan energi, sedangkan energi itu kita di dalam tubuh kita menggunakan hasil metabolisme dari oksigen dan makanan. Apabila oksigen ini di dalam tubuh berkurang karena asfiksia, maka energi akan cepat habis karena pembakaran energi tidak berlangsung di dalam tubuh. Dan yang terakhir, apabila kondisi masih berlanjut, segera bawa ke rumah sakit, karena kondisi ini bisa dengan cepat, mungkin dalam hitungan menit, kalau tidak tertangani bisa mengancam jiwa. Ya teman-teman, untuk kita mempermudah pemahaman dari penjelasan yang saya berikan tadi, saya akan berikan dua contoh. Yaitu contoh pertama, keracunan CO2 dan tercekik. Kita bahas dulu yang keracunan CO2. Apabila kita keracunan CO2, maka kita akan menghirup banyak CO2. CO2 yang kita hirup tinggi. CO2 itu kita hirup sampai masuk dalam paru-paru, sampai ke alveolus. Selanjutnya akan terjadi transfer masuk ke dalam darah. Jadi CO2 masuk ke dalam darah. Sebenarnya ikatan antara darah dengan CO2 ini sangat lemah. Tetapi karena kondisi saat itu oksigen rendah, O2 rendah,
maka CO2 dapat berikatan dengan darah. Saat CO2 berikatan dengan darah, akan terjadi yang dinamakan asidosis atau ketidakimbangan kondisi pH dalam tubuh, yang mana terjadi ikatan seperti ini. CO2 berikatan dengan H2O, CO2 berikatan dengan H2O akan menghasilkan HCO3. Dari HCO3 ini atom H lepas berpisah dengan senyawa HCO3. Nah, atom H ini akan mengakibatkan kondisi darah menjadi asam. Sedangkan bila dilihat dalam kondisi medis, kondisi pH darah yang normal adalah berkisar 7,35 sampai 7,45. Ini apabila dalam kondisi normal. Apabila kondisi seperti ini, banyaknya atom H, maka pH darah akan turun. Apabila pH darah turun, itu nantinya akan membahayakan bagi tubuh. Untuk mengetahui bagaimana cara pengukuran pH darah ini, biasanya bisa dilakukan dengan tes BGA atau blood gas analysis. Di situ nanti kita bisa mengetahui pH darah dan juga saturasi oksigen. Saturasi oksigen itu sendiri adalah jumlah persentase hemoglobin yang berikatan dengan O2. Apabila masih di antara 90% sampai 100%, maka itu masih dalam keadaan normal. Tetapi dalam keadaan ini kemungkinan besar kondisi ini akan mengalami penurunan dan pH ini juga akan turun. Ini yang mengakibatkan nantinya masuk ke stadium-stadium selanjutnya yang mulai dari dyspnea, kejang, dan terakhir apnea tadi. Dan yang kedua adalah tercekik. Kondisi yang kedua ini adalah kondisi trauma mekanik. Trauma mekanik, apabila orang tercekik, O2 tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Apabila tidak bisa masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kekurangan O2. Sedangkan kondisi sebelumnya O2 itu bisa masuk ke dalam tubuh dan sudah diolah menghasilkan CO2. Jadinya CO2 terjebak di dalam tubuh, tidak bisa dikeluarkan, dan O2 tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Kondisi ini mengakibatkan O2 rendah dan CO2 tinggi dalam tubuh. Kondisi ini akan mengakibatkan hal-hal yang seperti ini tadi. Adanya CO2 yang tinggi dalam tubuh, kondisi pH menjadi rendah, SO2 rendah, dan memasuki fase-fase stadium-stadium tadi, dyspnea, kejang, dan juga apnea. Baiklah teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.